Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kan itu kan? La ilaha illallah. Tapi ala kulli hal, itulah akhlak Nabi. Sama keluarga baik, sama anak baik. Tapi bukan hanya sama keluarga, sama orang juga baik. Yang mengakui akhlak Nabi itu baik bukan hanya sahabat. Musuh mengakui akhlaknya Nabi. Musuh tuh mengakui akhlaknya Nabi. Tapi karena tertutup hatinya dari iman, ya tidak mau beriman. Abu Lahab tuh nah, pamannya Nabi. Abu Lahab. Ini kan jahat benar. Saking jahatnya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, laki bini sama. Laki bini sama. Abu Lahab sama Ummul Jamil, bininya Ummul Jamil. Kalau ibarat sinetron zaman dulu tuh Haji Muhyiddin sama Hajah Maimunah. Ini mohon maaf ya kalau ada nama yang sama. Haji Sulam kan. Itu mirip Abu Jahal, Abu Lahab tuh kelakuan. Abu Lahab ini kan paman Nabi. Jahat lawan Nabi. Tapi waktu Nabi lahir, Abu Lahab bergembira. Dapat kabar dari budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Bawa kabar Suwaibah. Ya Abu Lahab, Rasulullah lahir. Iyakah? Aku punya keponakan. Iya, laki-laki. Kalau begitu engkau merdeka wahai Suwaibah. Suwaibah merdeka. Kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Makanya di hari Senin di alam kubur, di neraka, Abu Lahab diberikan dispensasi, tidak disiksa karena sekali bergembira dengan lahirnya Nabi. Tapi ketika Nabi sudah besar, sudah menjadi Nabi dan Rasul, musuh bebuyutan Abu Lahab ini. Di mana Nabi berdakwah, ini Abu Lahab selalu ikut di belakang. Jadi kalau Nabi berdakwah begitu di hadapan orang, Abu Lahab ini memprovokasi, provokator. Jangan, nggak usah percaya, jangan di belakang nih, di hadapan Nabi langsung. Bayangkan tuh kalau kita berdakwah ada nang memprovokasi di depan kita, gimana rasanya? Bisa berkelahian, Nabi tidak berdiam aja. Padahal paman seorang tuh. Kalau ada orang berdakwah, kemudian ada orang yang nggak suka dengan pendakwah, biasanya kan ngomongnya di belakang tuh, ngompor-ngomporin orang. Jangan percaya ini itu di belakang. Abu Lahab bukan lagi di belakang Nabi, di depan Nabi nih, dekat Nabi. Nabi berdakwah, Abu Lahab memprovokasi orang. Jangan percaya, jangan. Saking jahatnya Abu Lahab tuh. Bahkan pernah suatu saat, saking bencinya Abu Lahab dengan Rasulullah ini, dia bikin ngupah orang mau bikin paret. Katanya di mana Nabi sedang lewat, di gang mana? Ya, itu gangnya Haji Tunik situ nah. Abu Lahab manggil orang, upah orang untuk bikin lubang gede. Besar lubangnya, lebar. Kalau orang jatuh nggak bisa naik sudah. Upah cepat dikerjain, kemudian ditutup pakai pelepah kurma, kemudian dikasih tanah. Jadi seperti jalanan biasa. Nah, Rasulullah keluar dari rumah mau jalan, mau lewat situ. Jalan. Tinggal beberapa langkah Jibril datang. Ya Rasulullah, stop, jangan engkau lanjutkan jalanmu. Kata Rasulullah, ada apa Jibril? Depan engkau ada lubang ya Rasulullah. Siapa namulah? Siapa lagi kalau bukan Abu Lahab? Itu provokasi besar, itu provokator besar itu. Oh iya kah? Berbalik aja pian ya Rasulullah. Nabi pun berbalik. Abu Lahab tuh ngintip dari belakang. Ayo maju, ayo masuk. Tapi Nabi gak jadi masuk. Aduh. Abu Lahab ngintip dari belakang rumah orang. Allah bikin lupa dia punya otak itu. Dia bikin lubang, dia lupa. Ketika Nabi pergi, dia panggil Nabi Muhammad. Rasulullah, sini. Sambil lari nih Abu Lahab ngejar Rasulullah. Sini.
sini, lupa masuk ke lubang itu. Dia yang bikin lubang, dia juga yang masuk. Senjata makan tuan. Abu Lahab ini kan ibu-ibu badannya gendut besar, kayak tangki Pertamina tuh, nah gedenya. Masuk tahantak di dalam lubang, lupa begitu, nggak bisa bangun, nggak bisa naik. Teman-temannya Abu Lahab ngelihat Abu Lahab, wah Abu Lahab, lahap. Dia yang bikin, dia juga yang jatuh. Temannya ini 10 orang atau berapa orang ngangkat Abu Lahab, nggak ada yang bisa ngangkat. Saking apa yo? Saking gedenya kayak tangki Pertamina tuh. Pernah lihat orang Arab nggak kalau gede orang Arab tuh, ibu-ibu. Ya itu Abu Lahab gitu. Kata Abu Lahab, dia bilang sama teman-temannya, kalian tidak bisa mengangkat aku dari lubang ini. Hanya satu orang yang bisa mengangkat. Siapa? Kata mereka. Rasulullah, ponakanku, panggil. Maka temannya Abu Lahab pun mengejar Nabi. Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Kata Nabi, ada apa? Itu Abu Lahab jatuh ke dalam lubang. Nah terus dia minta tolong diangkatin. Kalian kenapa? Udah bisa ngangkat, berat banget. Kata Rasulullah, ayo dah. Nabi pun kembali lalu mengulurkan tangan beliau. Kata Rasulullah, hai Abu Lahab, pegang tanganku nih. Maka Abu Lahab pun memegang tangan Nabi, dan Nabi mengangkat Abu Lahab seperti halnya mengangkat kapas, ringan sekali, tak begitu, taruh di atas. Setelah sampai di atas, kalau Pang Abu Lahab, terima kasih, beri duit, enggak, betul-betul hebat sihirmu ini. Nabi dikatakan tukang sihir. Aku diangkat 10 orang gak ada yang bisa ngangkat, kau sendiri aja bisa ngangkat, hebat sihirmu ini. Coba kalau kita digituin, apa yang kita lakukan? Tendang aja langsung, bupak begitu, masuk lagi. Tapi Nabi diam, Bismillah, pulang Nabi. Tapi musuh mengakui begitu baiknya akhlaknya Nabi. Kalau teman kan mengakui, oh itu temanku baik, itu biasa karena teman. Tapi kalau musuh yang mengakui akhlaknya baik, itu luar biasa. Ini kita punya teman ini, nah. Ya teman kita bilang, oh itu si Anu haji itu baik banget sama aku. Oh kalau aku ke rumahnya pasti dikasih duit, pasti dikasih makan. Ya kan ya? Kita muji terus nih. Pas dia mau jadi calon lagi, tambahnya kita jadi tim suksesnya dia. Orang lain benci dengan dia. Apaan? Aku datang ke situ nggak pernah dikasih, pelit. Musuhnya itu. Tapi Nabi enggak. Sahabat mengakui akhlaknya Nabi yang baiknya luar biasa, musuh juga mengakui. Kalau teman mengakui baik itu biasa, tapi kalau musuh mengakui akhlaknya baik itu luar biasa. Tapi kenapa dia tidak beriman? Itulah tertutup mata hati sehingga orang-orang kafir banyak yang juga mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi tutup mata hati itu repot. Nah, itu akhlak Nabi. Bukan hanya kepada manusia Nabi berakhlak baik. Kepada binatang Nabi juga baik. Pada binatang baik Nabi. Ada suatu ketika Nabi jalan dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada suara ibu-ibu. Rasulullah, tolong aku. Kata Nabi, suara dari mana itu? Coba Bang cari. Sahabat pun mencari dari mana suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kancil. Kancil itu kena jerat, kena jebakan. Kena jebakan orang Arab. Ya Rasul, tolong lepaskan aku. Kata Nabi, aku tidak bisa melepaskan dirimu karena engkau tertangkap dengan jeratan orang ini. Ini ada yang punya. Tunggu dulu kata Nabi, kita cari siapa pemilik jerat ini. Nggak lama Arab Baduy itu orang yang pedalaman tuh, ibu-ibu datang. Kata Rasulullah, fulan, ini keledai kancil ini minta dilepaskan. Wah jangan ya Rasul, itu sudah rezekiku, aku sudah lama kepingin makan kancil ini. Tapi dia minta dilepaskan.
Tolonglah sebentar saja. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau minta dilepaskan? Ya Rasul, aku ini baru melahirkan, anak-anakku di sana. Kalau aku nggak pulang, bagaimana anak-anakku? Izinkan aku dilepaskan sebentar saja. Aku mau pulang, mau nyusuin sebentar, pamitan. Kalau mama nggak kembali, jangan dicari. Yang mendengar bicara kancil ini bukan hanya Rasulullah, Arab Badui mendengar. Arab Badui itu mendengar juga. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi, ibu-ibu. Kalau Nabi Sulaiman bisa nggak bicara dengan binatang? Tapi Nabi Sulaiman bicara dengan binatang, Nabi Sulaiman mengikuti bicara binatang. Bicara burung, wop, 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 wop. Nabi Sulaiman begitu juga. Bicara ketemu anjing, wop, 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 wop. Bicara kucing, meong, meong, meong. Nabi Sulaiman begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang berbicara dengan bahasa binatang, tapi binatang yang itu berbicara dengan bahasa manusia. Sehingga yang faham bukan hanya Nabi, tapi yang di sekitar juga mendengar dan faham. Nah, itu mukjizat Nabi, kelebihan Nabi di situ. Arab Badui ini mendengar. Gimana? Naikolah, pulangkan sebentar. Kata Arab Badui, ya Rasulullah, aku mau izinkan dia pulang, tapi harus ada jaminannya. Siapa yang menjamin? Kata Nabi, aku yang jamin. Kalau dia nggak datang, aku yang menjamin. Artinya nanti ku gantilah kalau nggak datang. Ya sudah, kata Arab Badui. Maka kancil itu pun dilepaskan oleh Arab Badui tadi. Tek, lepas, si kancil ini pun langsung lari. Lari dia. Menyusui anaknya. Nabi lawan sahabat dan Arab Badui nungguin semenit, 2 menit, 3 menit, 10, seperempat jam. Jar Arab Badui, nah ya Rasulullah, dibungulinya kita nih, gak datang lagi kancil nih. Kata Rasul, sabar dulu, sabar. Nggak lama kemudian kancil ini, ibu-ibu lari dari jauh. Datang dia menemui Rasulullah. Jar orang Banjar terhingal-hingal. Ya Rasulullah, aku datang. Aku siap untuk dieksekusi. Tapi kata si kancil ini, kalau bisa lepaskan akulah. Hargai aku karena telah menepati janji. Kata Rasulullah, gimana Arab Badui? Ayolah hargai karena dia telah menepati janjinya. Kata Arab Badui, ya sudah ya Rasulullah, karena dia menepati janjinya dan karenamu maka aku lepaskan kancil ini. Kancil ini pun bergembira ibu-ibu sambil dia loncat-loncat. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kancil tadi. Sampai dia lari kembali ke anaknya. Nabi sayang dengan binatang. Oh, bukan hanya binatang, benda mati pun juga ada. Nabi masuk masjid nih. Tiba-tiba Nabi mendengar ada suara menangis. Nangis. Jar Nabi, suara dari mana itu? Coba cari tahu suara itu dari mana. Maka sahabat pun mencari tahu di mana asal suara itu. Keluar sahabat dari masjid, ternyata suara itu dari pelepah kurma yang dulu bekas mimbarnya Nabi. Pelepah kurma nih, menangis. Datang sahabat, ya Rasul lapor, yang menangis pelepah kurma. Pelepah kurma yang mana? Yang bekas mimbar Bahari. Nabi pun datang, membisai, jar orang Banjar membisai, membujuk, merayu. Cup, saya, kenapa Ika menangis? Bukan kurmanya orang Banjar lah. Ini bahasanya aja supaya mudah. Cup, saya, kenapa menangis? Teganya. Teganya kenapa? Mentang-mentang ada mimbar yang baru, aku dilupakan. Sepah manis. Apalagi? Habis manis sepah dibuang. Wah, kalau bahasa kitanya itu ya. Tapi enggak begitu Pak ceritanya. Didramatisir aja. Bukan begitu kata Rasul, kan sudah saatnya diganti. Ikam sudah tuhuk. Sudah tuhuk apa bahasa tuhuk? Sudah lama. Sudah tuha, wajar aja diganti dengan yang baru. Lama menangis, cemburu. Bini tuha. Mimbar tuha cemburu dengan mimbar yang baru. Jangankan bini tuha, mimbar aja cemburu dia.
mentang-mentang ada yang baru aku dilupakan. Wah, cemburu si mimbar tadi. Tapi Nabi bilang gini, cup, diam. Gini aja sudah nah. Kamu pilih. Kamu ku kembalikan ke mimbar asal, atau kamu pilih engkau diam, tapi nanti ku tanam engkau di surga. Ku bawa, aku janji ya Rasul, kamu nanti ku tanam di surga, bersama aku di surga. Pilih mana? Berdiam, ku kembalikan ke jadi mimbar, atau ikam berdiam, kembali ke surga, ku tanam di surga. Pilih mana? Nah, kalau laki sekarang pilih mana ikam? Ikam hendak bercerai kah? Atau ikam tetap bermadu tapi ku beri 50 juta setiap bulan? Nggak apa-apa, jangan 50 juta aja. Yang penting adul, ada duit, urusan lancar. Biar aja laki situ, yang penting 50 juta setiap bulan. Ada orang begitu? Banyak lah, nah itu. Saya punya teman-teman bos-bos batu bara itu, sudah didinya 2 ini itu aman aja, guru aja, yang penting adul, ada duit, urusan lancar. Ini hendak berbini 2, kada bisi duit gimana? Jadi kata si mimbar tadi, si pelepah kurma, ya Rasulullah aku pilih di surga. Nah kalau begitu berdiam. Maka si mimbar ini pun berdiam, nggak jadi nangis. Lalu Nabi kembali ke masjid, kata Nabi, kalau seandainya tidak kurayu si mimbar tadi itu, si pelepah kurma tadi itu, maka dia akan menangis sampai hari kiamat.